Hai teman-teman, kenalin nama aku Vanessa Riala. Aku dari Prodi Pendidikan Ekonomi dengan nomor induk mahasiswa 2003-801. Jadi kali ini aku akan membagikan sedikit intisari tentang mata kuliah Seminar Pendidikan Agama Kristen yang aku dapatkan selama setengah semester. Selamat mendengarkan. Nah, yang pertama akan aku bahas yaitu tentang kepemimpinan hamba gitu. Nah, sebenarnya orang seperti apa gitu yang Tuhan cari untuk menjadi seorang pemimpin kayak gitu. Yang pertama adalah man of prayer. Jadi Tuhan itu suka sama orang yang punya hubungan baik gitu sama Tuhan. Orang yang suka berdoa salah satunya kayak gitu. Nah, terus itu tuh ada di Kisah Para Rasul 3 ayat 1. Nah, yang kedua itu adalah man of faith atau orang yang punya iman gitu. Jadi kayak orang yang dalam kondisi apapun gitu, tapi dia tetap punya iman sama Tuhan gitu, iman untuk melayani kayak gitu. Ketika dia tuh lagi dalam kondisi yang memang gak bisa untuk beriman gitu, tapi dia tetap punya iman kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah man of word. Nah, apa sih man of word ini? Jadi orang yang tetap mengandalkan firman Allah gitu, yang dipakai Tuhan secara efektif kayak gitu. Dia sering membaca atau dia sering merenungkan firman Tuhan kayak gitu, yang akan membawa kita kepada pengenalan yang lebih lagi tentunya akan Tuhan. Dan hal itu tuh sebanding lurus dengan iman kita gitu. Jadi kalau kita semakin kenal Tuhan, berarti artinya kita semakin beriman sama Tuhan. Nah, selanjutnya itu adalah men that are filled with Holy Spirit. Maksudnya tuh orang yang dipenuhi Roh Kudus itu tuh mampu dipakai Tuhan secara efektif gitu maksudnya. Ketika kita melayani gitu, yang kita butuhkan itu adalah kuasa dan tuntunan dari Allah sendiri kayak gitu. Nah, terus selanjutnya gitu ya, setiap orang itu pasti punya sisi kepahitan dan kebencian gitu. Ketika kita jadi pemimpin, pasti perasaan itu tuh bakal tetap ada gitu. Tapi gimana kita menghadapi kondisi tersebut gitu? Gimana kita punya hati untuk gak berpaling dengan kasih Allah kayak gitu? Karena ketika kita diperhadapkan dengan kepahitan dan kebencian kayak gitu ya, kayak Kain gitu. Kain itu kan ketika diperhadapkan dengan kepahitan dan kebencian, dia malah berpaling dari kasih Allah gitu. Sifatnya tuh jadi kayak munafik, dia iri, cemburu, kemarahan kayak gitu. Nah, itu tuh sifat-sifat dari kepahitan dan kebencian gitu. Jadi tugas kita adalah untuk tidak berpaling dari kasih Allah sendiri kayak gitu. Nah, kita ambil contoh gitu adalah Tuhan Yesus gitu. Nah, Tuhan Yesus sendiri tuh dia punya hati hamba gitu. Kenapa dia bisa dibilang dia punya hati hamba gitu? Karena dia itu adalah pelayan gitu ya. Dia pelayan yang terbesar gitu dan harus menjadi pelayan dari semua gitu. Terus tidak menjadi tuan atas orang lain. Terus dia menjadikan kepemimpinan itu tuh sebagai suatu contoh kayak gitu, rendah hati gitu ya. Nah, apa sih yang jadi modal pemimpin gitu? Yaitu rendah hati gitu kan. Dia rendah hati itu maksudnya di sini jujur, tanpa kepura-puraan, tanpa munafik. Nah, itu disebutnya rendah hati. Nah, sebagai seorang anak gitu. Nah, sebagai seorang anak tuh kayak gimana sih? Seorang anak kan dia rendah hati, tidak dapat menipu, tidak mengancam gitu. Jadi masih polos. Nah, terus sebagai orang yang lebih muda gitu. Terus sebagai orang yang terkecil dan yang terakhir juga. Nah, terus dia nggak ada paksaan, dia tidak ada ambisi buta sama sekali gitu. Dia membuat dirinya itu tanpa reputasi. Nah, selanjutnya ya Yesus itu adalah orang yang merendahkan diri gitu, dan dia tuh orang yang taat kayak gitu. Dan kematian Yesus di kayu salib itu tuh bukan hanya sifat Yesus gitu, tapi itu juga adalah sifat Bapa. Dari poin-poin yang aku tadi sampaikan gitu, hal yang aku ambil itu adalah jadilah pemimpin yang emang punya hati hamba gitu, dan jadikanlah Yesus itu sebagai teladan. Nah, jadi masih nyambung sama yang poin-poin yang tadi aku sampaikan gitu. Nah, sekarang tuh aku mau menjelaskan tentang kayak the right to lead. Jadi jalan yang benar ketika kita memimpin gitu. Nah, ketika kita mau menjadi seorang pemimpin itu tuh harus ada dasar kita diterima atau enggak gitu sebagai pemimpin gitu. Nah, sekarang gimana caranya supaya kita diterima sebagai pemimpin gitu? Di bagian pertama itu adalah aksi gitu ya. Jadi sebenarnya jenis pemimpin yang ingin orang ikuti itu yang kayak gimana sih gitu. Nah, kayak yang pertama, mungkin kita sebagai pemimpin kita harus buang ego kita gitu. Kita harus menyingkirkan ego kita gitu. Nah, itu tuh sangat sulit gitu ya. Itu tantangan yang sulit gitu untuk kita buang ego kita sendiri. Yang kedua itu adalah
sebelum kita punya pengikut, seenggaknya kita harus menjadi pengikut yang baik terlebih dahulu gitu. Nah, yang ketiga itulah kita harus punya hubungan baik gitu sama orang-orang gitu, jadi kita jadi bangunlah hubungan baik terlebih dahulu gitu. Nah, selanjutnya itu adalah bekerja dengan unggul. Yang selanjutnya itu adalah bergantung pada kedisiplinan, jadi bukan emosi gitu. Jadi apa-apa itu harus dengan disiplin gitu dikerjainnya, bukan dengan emosi kayak gitu. Selanjutnya itu membuat nilai-nilai tambahan dalam tujuan. Dan yang terakhir itu adalah berikan semua kekuatan kamu gitu. Jadi apa yang kamu punya yaitu ya udah kasihin aja kayak gitu. Itu mungkin beberapa sifat yang orang-orang jadi pengen ngikutin kita sebagai pemimpin kayak gitu. Nah, pengaruh kepemimpinan ini tuh penting gitu untuk sebuah organisasi, terus kayak apapun yang dia butuh pemimpin kayak gitu. Kepemimpinan itu bukan dilihat dari siapa sih orangnya gitu, tapi dilihat dari mana dia dapat bertahan kayak gitu. Nah, sebenarnya pemimpin yang luar biasa itu yang kayak gimana gitu, mereka punya sifat-sifat apa gitu. Nah, pemimpin yang luar biasa itu biasanya mereka punya sifat-sifat yang pertama itu adalah futuris gitu. Futuris itu maksudnya mereka itu lebih besar daripada kenangan yang mereka punya kayak gitu. Nah, terus yang selanjutnya itu adalah lobbying. Jadi kalau lobbying itu yang mereka itu mampu menangani semua hal gitu. Yang mungkin kadang-kadang juga semua hal yang mereka tuh nggak bisa prediksi gitu, tapi mereka mampu. Nah, itu disebutnya lobbying. Selanjutnya itu adalah katalisator. Jadi katalisator itu tuh mereka yang kalau kita tuh bukan memprovokasi, jadi kayak memperakasai gitu pergerakan yang lain kayak gitu. Nah, selanjutnya itu adalah spesialis. Jadi mereka itu nggak ngelakuin segala hal gitu, tapi mereka melakukan satu hal itu dengan baik gitu, nggak asal-asalan. Terus itu adalah optimis gitu. Mereka percaya sama prinsip atau tujuan yang emang udah ada gitu. Terus juga ekonomis gitu. Nah, mereka itu menghargai semua yang dihasilkan sama orang lain. Dan selanjutnya itu ada aktivis gitu. Aktivis itu maksudnya mereka yang bertindak, mereka kasih kuasa kepada orang lain dengan tindakan mereka sendiri. Nah, strategis. Jadi kalau strategis ini tuh ya gimana gitu cara mereka untuk memanfaatkan sumber daya yang bisa digunakan untuk menjadi sukses gitu. Terus antusias. Jadi mereka punya kegemaran yang menantang logika. Pragmatis itu peninggalan mereka adalah cara untuk menghadapi permasalahannya gitu. Jadi apa yang menjadi peninggalan mereka yaitu gitu yang mereka gunakan gitu untuk menghadapi permasalahan mereka sendiri kayak gitu. Yang selanjutnya itu adalah industrialis gitu. Jadi maksudnya mereka kerja keras gitu orangnya. Dan yang terakhir itu adalah finalis. Jadi mereka bekerja keras dengan ketekunan dan dedikasi supaya mereka itu bisa menyelesaikan sesuatu itu dengan baik kayak gitu. Itu mungkin yang bagian tadi yang pertama itu adalah aksi gitu ya. Nah, yang kedua itu adalah visi gitu. Nah, sebenarnya gimana sih cara kita untuk menemukan visi itu sendiri gitu ya? Ya, gimana ya? Kita harus tanya gitu sama diri kita sendiri gitu. Sebenarnya apa sih visi yang mau kita capai gitu? Ya, caranya kita harus lihat ke sekitar gitu. Kita lihat depan, kita lihat apa yang ada di depan kita lihat apa yang ada di belakang kita, samping mungkin kayak gitu. Pokoknya kita harus lihat sekitar kita tuh kayak gimana supaya kita bisa menentukan sebenarnya apa sih yang mau menjadi visi kita tuh apa kayak gitu. Nah, mungkin selanjutnya itu pengorbanan gitu ya. Jadi gimana cara kita menjadi pemimpin yang benar gitu ya. Kita harus berkorban gitu. Terus bagian yang keempat itu adalah resiko gitu. Nah, pemimpin yang emang dia benar-benar mau jadi pemimpin itu adalah orang yang benar-benar bisa mengambil resiko gitu. Nah, saat kita mau melakukan sesuatu, kita harus tahu dulu resikonya tuh apa kalau misalnya kita melakukan ini gitu. Nah, jadi kan orang yang mengambil resiko itu adalah ya mereka mengumpulkan informasinya dengan baik gitu. Terus mereka juga paham gitu resiko dari kekuatannya apa gitu. Nah, terus juga ya mereka mereka melakukan persiapan yang nggak asal-asalan kan, tapi persiapan yang menyeluruh gitu. Nah,
Terus juga jadi pemimpin juga kita harus berani untuk gagal gitu, dan karena nggak mungkin semua yang kita kerjain itu bisa mulus-mulus aja gitu, tapi ya ambillah ambillah satu sisi di mana kita berani untuk gagal kayak gitu. Dan kita juga memiliki fleksibilitas gitu. Kita mampu juga untuk mengamati waktu, atau kalau sekarang disebutnya manajemen waktu gitu ya. Terus kita membayangkan gitu, apa sih yang bisa kita dapat gitu kalau kita ngelakuin sesuatu itu gitu. Memahami apa juga yang perlu dipertaruhkan. Nah, ini kan yang disebut dengan pemimpin itu harus berani mengambil resiko gitu ya. Mereka harus bisa mempertaruhkan apa yang mereka punya gitu. Terus jadi pemimpin juga kita harus fokus sama tujuan kita sendiri itu apa gitu. Jadi pemimpin itu harus mereka punya motivasi gitu, motivasi yang benarnya tuh apa gitu, biar semangat mereka juga nggak cepet turun. Nah, memberikan kemenangan kepada orang yang dipimpin, dan berjalan lurus gitu. Kita harus tetap berjalan lurus dengan kita punya sifat percaya diri kayak gitu. Nah, bagian yang kelima itu adalah determinasi gitu. Kapan sih seorang pemimpin itu mereka melakukan determinasi gitu? Nah, kapan sih? Jadi kapan pemimpin melakukan sebuah determinasi gitu? Kalau misalnya mereka lihat udah ada suatu kebenaran, nah itu mereka melakukan determinasi gitu. Kalau mereka menginginkan perubahan, itu mereka juga melakukan determinasi. Ketika mereka itu nunjukin gitu satu keyakinan gitu, nah kayak gitu. Terus ketika mereka menghadapi yang dinamakan dengan tantangan, ketika mereka pengen belajar dan berkembang, ketika mereka mengambil jalan yang sulit, itu mereka harus melakukan determinasi. Dan ketika mereka memimpin kayak gitu. Nah, terus gimana caranya kita menjadi pemimpin yang berpengaruh gitu? Gimana cara kita menjadi pemimpin yang berpengaruh? Ya, yang pertama ya kita harus punya dulu integritas gitu. Kita harus punya hubungan yang baik dengan orang lain. Kita harus mempercayai orang lain gitu. Sebelum orang lain percaya sama kita, kita harus percaya dulu sama orang lain gitu. Kita harus punya sifat kita pengen dengerin dulu orang lain, dengerin pendapat orang lain gitu. Ketika kita mendengar, ya lebih baik kalau misalnya juga kita memahami gitu apa yang orang lain rasain gitu, bukan cuma buat diri kita sendiri kayak gitu. Nah, selain kita juga harus punya hubungan yang baik dengan orang lain gitu, yang selain itu kita harus juga memperluas hubungan dengan orang lain gitu, karena nggak mungkin kita nggak memperluas hubungan kita sama orang lain gitu. Nah, terus juga pemimpin itu harus mampu mengarahkan orang-orang yang mengikutinya kayak gitu. Terus ya kita juga harus menerima pengaruh dari yang lain gitu. Bukan cuma kita mempengaruhi orang lain gitu, tapi kita juga harus menerima pengaruh yang dari orang lain gitu. Maksudnya di sini pengaruh-pengaruh yang baik gitu ya. Nah, yang ketujuh itu integritas gitu. Jadi seorang pemimpin itu wajib banget punya integritas gitu. Nah, jadi yang aku dapat dari materi ini mungkin kita harus punya hubungan yang baik gitu sama Tuhan gitu, sama Tuhan, sama sesama kita gitu, supaya kita bisa menjadi pemimpin yang emang diterima sama sekitar kita kayak gitu. Nah, selanjutnya yang bakal aku bahas itu adalah gimana caranya untuk menginfluence orang gitu, atau how to influence people gitu. Kan tadi sebelumnya aku bahas tentang kepemimpinan gitu ya. Nah, sekarang mau bahas tentang gimana caranya kita untuk mempengaruhi orang gitu. Nah, seperti yang aku bilang gitu, yang pertama ketika kita mau mempengaruhi orang lain itu kita sendiri harus punya integritas gitu. Nah, maksudnya tuh integritas yang seperti apa gitu. Sebenarnya integritas itu tuh dilihat dari hal-hal kecil gitu, yang mungkin kita lakuin tapi kita tuh nggak sadar gitu kalau kita juga ngelakuin itu sebagai integritas gitu. Contohnya kayak misalnya, ya kita harus punya karakter yang konsisten gitu. Biasanya kan karakter yang konsisten itu yang dilihat sama orang gitu ya. Oh, orang ini tuh konsisten ternyata gitu. Nah, terus yang kedua itu adalah karakter yang transparan gitu, terbuka kayak gitu. Dan yang ketiga itu adalah, ini tuh sering banget terjadi, tapi kadang-kadang orang tuh nggak sadar gitu kalau ini tuh penting gitu, dan ini tuh menandakan seseorang itu berintegritas atau enggak. Yaitu adalah menepati janji gitu. Kadang kan orang kalau misalnya udah punya janji, mereka malah lupa sama janjinya mereka sendiri gitu. Tapi orang yang berintegritas itu ya mereka nggak lupa sama janjinya dan mereka menepati janjinya itu. Terus yang terakhir mungkin kita sendiri harus memberi contoh kerendahan hati gitu. Jadi orang yang berintegritas itu adalah orang yang memberikan contoh
mengenai kerendahan hati kayak gitu. Nah terus kan tadi udah ngebahas nih kira-kira tuh integritas itu contohnya apa aja. Nah sekarang tentang kayak langkah-langkah supaya kita tuh jadi orang yang berintegritas tuh sebenarnya kayak gimana sih gitu. Yang pertama ya kita sebelumnya harus punya dulu komitmen sama diri kita sendiri gitu. Komitmen untuk tulus, komitmen untuk dapat dipercaya sama orang lain gitu. Terus komitmen untuk menjaga rahasia gitu. Yang kedua mungkin kita mengutamakan hal-hal kecil gitu. Kadang-kadang orang menyepelekan hal-hal kecil gitu, padahal kalau misalnya kita udah mengutamakan hal-hal kecil, itu juga bisa orang-orang tuh bisa percaya kalau kita tuh bisa juga dikasih hal-hal yang lebih besar kayak gitu. Dan yang terakhir mungkin kita prioritaskan apa yang harusnya kita jalani dulu gitu. Jadi kayak kita memprioritaskan sesuatu gitu. Kita harus lakuin apa yang harusnya tuh kita lakuin terlebih dahulu gitu. Mungkin kayak gitu. Nah, lanjut ke bagian selanjutnya itu tentang seorang pembawa pengaruh itu mereka juga mengasuh orang lain gitu. Nah, ada beberapa hal yang bisa dilihat, maksudnya yang bisa dilakukan gitu dalam mengasuh gitu. Yang pertama itu adalah kasih. Ya kita harus punya kasih terlebih dahulu gitu supaya kita bisa mengasuh orang lain. Terus kita juga harus punya rasa hormat. Kita juga harus punya rasa aman, pengakuan, dan juga dorongan. Mungkin itu. Nah, ada beberapa hal juga yang akan mereka dapat gitu ketika diasuh. Jadi kan tadi kita kalau mau ngasuh itu harus punya apa gitu ya. Nah sekarang tuh feedback dari mereka gitu. Mereka tuh ngerasain apa sih kalau misalnya ada yang mengasuh gitu. Ya mereka mungkin menjadi punya harga diri, terus mereka juga jadi ngerasa ada rasa memilikinya, mereka jadi punya suatu pandangan, mereka jadi punya harapan kayak gitu. Itu feedback buat orang-orang yang diasuh gitu. Jadi kan ada feedback positifnya gitu ketika kita melakukan ketika kita mengambil keputusan untuk mengasuh orang lain kayak gitu. Nah, mungkin ada beberapa langkah sederhana untuk menjadi seorang pengasuh gitu. Ketika kalian pengen jadi seorang pengasuh itu ya ada beberapa langkah gitu yang mungkin bisa dipraktikkan gitu. Kayak misalnya kita harus bikin mereka itu berkomitmen gitu satu sama lain. Kita harus bikin mereka juga percaya. Kita harus punya akses gitu dari kita sendiri ke mereka tuh aksesnya kayak gimana. Nah itu tuh kita harus punya. Kita juga harus ngasih kesempatan gitu sama mereka, dan kita juga harus mengangkat mereka itu ke tingkat yang lebih tinggi kayak gitu. Selanjutnya itu tentang seseorang itu membawa pengaruh dalam iman orang lain gitu. Nah kita mau lihat dulu nih fakta tentang iman dalam diri itu. Nah faktanya itu adalah banyak orang yang sulit percaya sama diri mereka sendiri gitu. Terus banyak juga orang yang mereka ngerasa kayak ya mereka terisolasi gitu dengan tidak adanya orang-orang yang mempercayai pemikirannya gitu. Nah, seseorang itu memiliki naluri yang bisa merasakan keyakinan dalam diri seseorang gitu. Dan mungkin fakta yang terakhir itu adalah seseorang itu memberikan imannya untuk membuat orang lain itu termotivasi untuk sukses gitu. Nah, sekarang kita mau belajar tentang gimana cara kita membangun kepercayaan orang lain gitu. Nah ini tuh bisa dilakuin dengan belief. Jadi B-nya itu untuk believe in them before they success gitu. Yang E-nya itu emphasize their strength gitu. Yang L-nya itu adalah list their past success. Yang I-nya itu adalah instill confidence when they fail gitu. Yang E-nya experience some wins together. Yang V-nya itu adalah visualize their future success. Dan yang terakhir itu adalah expect a new level of living. Nah, yang keempat, bagian keempat itu adalah seseorang itu membawa pengaruh dengan mendengarkan orang lain gitu. Nah, kita mau tahu dulu nih, apa sih manfaat dari ketika kita mendengarkan orang lain gitu. Ya manfaatnya yang pertama, kita tuh membuat orang lawan bicara kita tuh ngerasa respect gitu. Nah, selain itu juga kita bisa membangun hubungan yang baik gitu ketika kita belajar untuk mendengarkan gitu ya. Kita bisa memperluas pengetahuan kita juga. Mungkin ada hal-hal yang kita nggak tahu gitu kalau misalnya kita nggak dengerin orang itu gitu. Tapi setelah kita mendengarkan orang itu, ya pengetahuan kita kan jadi bertambah gitu ya. Terus juga kita membantu kita untuk mengembangkan ide gitu, membangun ke persahabatan bahkan kekeluargaan juga gitu.
dan tindakan yang baik untuk membantu orang lain dan diri sendiri. Jadi mendengarkan itu adalah salah satu tindakan yang baik gitu untuk membantu orang lain dan diri kita sendiri gitu. Nah, tapi kadang-kadang kan yang namanya mendengarkan itu pasti ada orang yang ngerasa mendengarkan itu sulit, atau ada orang yang merasa mendengarkan itu membosankan gitu. Kira-kira apa aja sih hambatan dari mendengarkan ini gitu? Mungkin yang pertama, lawan bicaranya terlalu banyak bicara, atau mungkin kita sebagai pendengar itu kita hilang gitu fokusnya gitu ya. Terus mungkin kondisi mentalnya juga nggak stabil gitu, atau mungkin stereotip. Terus kita juga yang ceritanya tuh membawa masalah pribadi gitu, atau kita yang mendengarkannya juga, kita yang menjadi pendengarnya juga punya masalah pribadi gitu. Dan yang terakhir itu adalah mementingkan diri sendiri. Nah, setelah ada hambatan, alangkah baiknya kalau kita juga punya saran untuk hambatan tersebut gitu. Nah, sarannya itu apa aja sih? Ya, sarannya itu mungkin kita bisa lebih memberi perhatian yang lebih gitu, yang ekstra untuk diri kita sendiri gitu, supaya kita juga bisa fokus gitu ngedengerin orang yang ngomong gitu, dan pikiran kita juga nggak kemana-mana gitu ya. Terus ya kita juga harus periksa gitu motif berbicaranya tuh untuk bisa merespon lawan bicara kita gitu. Kira-kira respon kita mau gimana ya dengerin orang dia ngomong gitu misalnya. Nah, terus juga temukan makna dan pengertian dalam apa yang sedang dibicarakan gitu. Jadi, kalau misalnya kita lagi dengerin orang ngomong gitu, seenggaknya kita punya apa sih kira-kira yang orang ini tuh sebenarnya pengen omongin gitu. Apa sih makna dari yang dia pengen omongin, tujuannya kemana, kayak gitu. Terus, kita juga harus bisa gitu masukkan apa yang menjadi pembicaraan lawan itu kepada konteksnya tuh apa. Terus kita juga harus bisa meriksa gitu emosi kita sendiri itu pas dengerin lawan bicara kita cerita atau lawan bicara kita ngomong tuh kayak gimana. Nah, dan kita juga harus mendengarkan lawan bicara kita tuh secara keseluruhan gitu. Jangan misalnya kita punya kebiasaan untuk memotong kalau lawan lagi ngomong kayak gitu. Kita meringkas apa yang lawan bicaranya tuh omongin juga gitu. Nah, mungkin kalau misalnya kita kurang ngerti gitu sama apa yang mereka omongin, ya kita tanya gitu. Kita harus nanya. Artinya maksudnya ngomongnya tuh kemana gitu, atau misalnya apapun yang kita nggak ngerti, ya itu sebaiknya ditanya gitu, biar nggak lost communication kayak gitu. Dan yang terakhir itu ya kita menjadikan pendengar itu sebagai prioritas gitu. Mungkin kayak gitu. Nah, orang yang mempengaruhi orang lain juga itu tuh harus memahami orang lain gitu ya. Nah, biasanya tuh orang itu gagal memahami orang lain ketika ada ketakutan, ada rasa takut, terus ada rasa egois, ada rasa gagal gitu untuk menghargai perbedaan itu. Terus kegagalan juga untuk mengakui adanya keseragaman kayak gitu. Nah, bagian selanjutnya itu adalah seseorang yang mempengaruhi itu memperbesar orang lain gitu ya. Maksudnya tuh seseorang yang mempengaruhi itu memperbesar orang lain, kayak misalnya mentoring gitu. Nah, kalau ada mentoring ini kan untuk mempengaruhi orang lain gitu. Adanya mentoring ini tuh tujuannya untuk itu. Nah, terus juga memperbesar orang lain di sini itu dia itu adalah sebuah investasi gitu ya. Petunjuk untuk memaksimalkan proses membesarkan. Nah, jadi ada juga nih petunjuk untuk memaksimalkan proses membesarkan. Yang pertama itu ya kita lihat dulu nih potensi mereka tuh sebenarnya apa sih gitu. Potensi mereka tuh sebenarnya apa. Terus kita juga harus gali gitu apa yang mereka pengen lakuin gitu, apa yang menjadi keinginan mereka gitu. Terus mengatasi karakter yang mungkin kita lihat kurang gitu dari mereka, ya itu kita harus belajar mengatasi itu. Terus kita juga harus bukan cuma fokus ke kelemahan, ya kita juga harus fokus lah ke kekuatan yang mereka punya tuh apa gitu, ke kelebihan yang mereka punya itu apa. Kita juga harus memperbesar mereka dengan perlahan-lahan gitu, gak ada yang instan gitu, jadi semua itu ya pelan-pelan gitu. Terus juga kita juga harus letakkan sumber dayanya itu dalam tangan mereka gitu, jadi mereka juga ngerasa ya aku dipercaya gitu, nah kayak gitu. Terus membukakan mereka pada pengalaman yang diperbesar gitu, agar mereka untuk ajar juga mereka untuk memperbesar diri sendiri gitu. Jadi apa ya, ajar mereka buat percaya gitu sama diri mereka sendiri kayak gitu. Nah, terus bagian selanjutnya itu adalah a person of influence connects with people. Jadi orang yang mau belajar mempengaruhi itu ya dia harus berhubungan dengan orang lain gitu. Jadi ada 9 tahap untuk berhubungan dengan orang lain.
Yang pertama itu jangan memanfaatkan dan jangan mengharapkan sesuatu dari orang lain gitu. Apalagi ketika kita melakukan hal-hal yang baik gitu. Nah, kita tuh nggak boleh mengharapkan, atau kita tuh nggak boleh mencoba mengharapkan kayak kita harus dapat feedback yang baik juga gitu. Nggak boleh kayak gitu. Nah, terapkan juga pola pikir perubahan gitu ya. Terus kita harus mulai deket nih sama orang lain gitu. Tadi kan udah sering disebutin ya, cara membangun hubungan dengan orang lain itu ya kita harus memperbesar hubungan kita sama orang itu gitu. Carilah dasar untuk berhubungan tuh apa gitu. Terus sadari dan hargai kepribadian orang lain juga gitu. Ketika kita pengen orang lain menghargai kita gitu, nah seenggaknya kita harus bisa menghargai mereka terlebih dahulu gitu, biar kita juga dapat hal yang sama gitu. Terus temukan kunci kehidupan orang lain tuh, kita harus tahu gitu sebenarnya kunci kehidupan dia tuh apa gitu. Dan hubungan dengan orang lain itu seenggaknya kita punya hubungan dengan hati gitu. Nah, bagian selanjutnya itu adalah a person of influence empowers people gitu. Jadi gimana sih yang namanya kualifikasi kita untuk menguatkan orang lain gitu. Mungkin di sini ada beberapa. Yang pertama itu posisi. Jadi kualifikasi untuk menguatkan orang lain itu biasanya ada di posisi, ada di hubungan kita. Jadi sedekat apa sih kita sama orang ini misalnya. Terus juga ada penghargaan dan ada juga komitmen. Nah, cara untuk menguatkan orang lain untuk mencapai potensinya nih. Jadi ada cara gitu untuk menguatkan orang lain supaya orang ini tuh ya dia bisa gitu mencapai potensinya dengan evaluasi gitu. Evaluasi diri kita sendiri atau evaluasi lawan kita gitu. Terus kita juga harus jadi teladan gitu ya. Nah, terus selain itu ya kita juga harus kasih mereka dorongan gitu supaya mereka tuh termotivasi gitu. Nah, kita harus coba kasih mereka juga tanggung jawab nih supaya mereka ngerasa ya mereka udah mampu gitu. Nah, terus juga tunjukkan bahwa kita itu ya percaya diri gitu kan, kita pengen mereka percaya diri gitu ya. Ya, kita juga harus tunjukin dong kita itu cukup percaya diri untuk itu. Nah, selain itu juga kita harus kasih respon apa yang mereka kerjain ya kita respon dengan baik gitu. Dan bebaskan orang lain untuk mencapai tujuannya sendiri. Jadi kayak dari diri kitanya juga nggak boleh membatasi orang lain untuk mencapai tujuannya gitu, karena mereka udah punya tujuannya mereka masing-masing gitu. Nah, mungkin yang aku dapat dari materi kali ini adalah tetaplah menjadi orang yang positif gitu, yang dapat membawa pengaruh baik untuk orang-orang yang ada di sekitar kita kayak gitu. Karena ketika kita membawa pengaruh baik, mereka juga bisa gitu untuk menjadi pengaruh baik buat diri mereka sendiri atau untuk orang lain yang ada di sekitarnya kayak gitu. Kali ini yang bakal aku sampaikan itu sebenarnya nggak ada hubungannya dengan kepemimpinan dan dengan tadi how to influence people gitu, tapi lebih ke diri kita sendiri gitu, yaitu kesetiaan gitu. Nah, setia sendiri itu kan itu jadi karakter Allah gitu ya, jadi karakter Allah gitu. Nah, maksudnya setia di sini tuh ketika kita tahu Allah punya karakter setia, kita sebagai manusia itu harus punya juga karakter setia gitu, karena kan ada dibilang kalau misalnya Allah itu kan serupa dan segambar, kita tuh serupa dan segambar dengan Allah gitu, maka karakter yang Allah punya itu kita juga harus punya kayak gitu. Nah, meskipun setianya tuh misalnya dalam ajaran kayak meskipun ada ajaran-ajaran yang lebih masuk akal gitu, di dunia ini tuh banyak banget ajaran-ajaran yang lebih masuk akal gitu, tapi setia itu harus tetap diterapkan gitu. Jadi tetaplah setia ketika kita tahu banyak ajaran-ajaran di luar sana yang lebih masuk akal kayak gitu. Nah, sebenarnya orang yang setia itu tuh bakal dapat apa sih gitu. Nah, mungkin orang yang setia itu di Alkitab tuh ditulis kalau misalnya bakal mendapatkan mahkota kehidupan gitu. Nah, setia di sini tuh vertikal dan horizontal gitu. Maksudnya ya sesama juga kita harus punya sifat setia gitu, dan ke Tuhan juga sama halnya gitu maksudnya. Jadi setia dalam vertikal dan horizontal tuh maksudnya kayak gitu. Nah, Tuhan itu minta 3 hal dari kita. Jadi minta kita berlaku untuk adil, minta kita untuk cinta, kesetiaan gitu ya, dan minta kita hidup dengan rendah hati di hadapan Allah gitu. Nah, kita lihat Tuhan gitu ya. Tuhan Allah itu dia setia dalam setiap perkataan dan perbuatannya gitu. Nah, itu tuh dapat dijadikan sebagai patokan firman Tuhan gitu. Ketika Allah memilih untuk dia setia sama apa yang dia bicarakan gitu, sama apa yang dia perbuat, nah itu tuh bisa menjadi patokan ketika kita baca firman Tuhan gitu. Oh, Tuhan tuh setia gitu orangnya. Nah,
orang yang setia itu tuh orang yang menyenangkan hati Allah gitu. Karena kan tadi dibilang gitu ya, setiap karakter yang Tuhan punya, karena kita segala serupa dengan Allah, ya kita harus punya juga gitu. Makanya ketika kita punya sifat yang setia, itu akan menyenangkan hati Allah. Nah, sebenarnya orang yang setia tuh di zaman sekarang gitu, dilihat tuh dari apa sih? Misalnya nih, orang yang jujur, orang yang dapat dipercaya, itu tuh udah dianggap itu setia gitu. Ketika dia memilih untuk jujur, ketika dia memilih untuk dapat dipercaya, ya dia udah punya sifat setia kayak gitu. Nah, ketika kita tahu Allah setia, maka apapun yang sedang kita alami gitu, di kondisi apapun kita, yang cobaan seberat apapun yang Tuhan kasih gitu ke kita, ya kita punya pegangan bahwa ya Tuhan tuh setia kok. Tuhan tuh bakal ngasih jalannya gitu. Kalau misalnya nanti udah waktunya gitu, Tuhan gak akan membiarkan kita manusia itu dikasih cobaan yang melebihi kemampuan kita. Makanya kenapa sifat setia itu harus ada di dalam diri kita sendiri gitu, supaya kita percaya ketika kita ada di kondisi yang emang gak sesuai dengan harapan kita, gak sesuai dengan ekspektasi kita, tapi kita tahu gitu kalau Tuhan itu setia dan dia punya jalan untuk itu gitu. Itu ada di Korintus 10 ayat 13. Nah, mungkin yang aku dapetin gitu dari materi ini tuh, ketika kita memilih menjadi orang yang setia gitu, kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Nah, mungkin karakter setianya juga jadi melekat pada diri kita sendiri gitu, dan mungkin kita jadi tahu gitu, sesusah-susah apapun kondisi kita gitu ya, Tuhan tuh ada gitu. Nah, jadi mungkin masih menyangkut tentang kesetiaan tadi gitu, topik kesetiaan tadi gitu. Jadi aku sempat nonton juga film yang direkomendasiin gitu ya. Itu tuh judulnya Facing the Giant gitu. Nah, di dalam film itu, jadi dia bercerita tentang ada seorang pelatih yang memang spiritual gitu ya. Dia punya dia punya kepercayaan sama Tuhan Yesus gitu ya. Nah, jadi kaptennya itu dihadapkan dengan sebuah kompetisi gitu, dan kaptennya itu kurang percaya gitu sama timnya gitu. Nah, jadi si pelatih ini dia nyuruh kapten itu lakuin latihan tapi sambil nutup matanya gitu, supaya si kaptennya itu nggak tahu udah sejauh mana dia melakukan latihan itu gitu. Nah, jadi sang pelatih itu dia minta kaptennya itu untuk melakukannya itu dengan mata tertutup gitu, supaya dia nggak tahu kan sudah menyeberangi seberapa jauh gitu. Nah, si pelatih ini dia tetap menyemangati kapten gitu untuk melakukan yang terbaik gitu, sekalipun sudah lelah dan mau menyerah gitu. Dan akhirnya emang si kapten itu dia bisa melakukan latihan itu gitu dengan mata yang tertutup gitu. Nah, jadi mungkin yang bisa aku ambil dari film ini adalah ketika sesuatu itu menjadi berat, ketika kita ngerasa sesuatu yang kita lakuin itu menjadi berat gitu, yang perlu kita lakukan adalah ya udah kita coba aja gitu dan jangan menyerah gitu. Nah, jadi kayak andalkan Tuhan gitu kan, tadi dibilang kan, andalkan Tuhan di setiap apapun yang terjadi gitu sama kita gitu. Nah, makanya tadi dibilang kita harus setia dulu sama hal kecil supaya kita bisa gitu dikasih, ketika kita setia sama perkara-perkara yang kecil, nantinya juga kita bakal dikasih perkara-perkara yang besar gitu, yang lebih besar gitu. Maka ya Tuhan itu bakal mempercayakan perkara yang besar itu tadi gitu. Maka kuncinya adalah ya kita setia sama Tuhan gitu. Ketika kita setia sama Tuhan, kondisi apapun gitu, kondisi seberat apapun, ya Tuhan itu kasih kekuatan, kasih jalan keluar kayak gitu. Topik selanjutnya yang bakal aku bahas itu adalah visi hidup gitu. Nah, di Yakobus 4 ayat 14b itu dibilang seperti berikut. Hidup itu seperti uap yang sebentar saja. Nah, itu bakal jadi pegangan gitu di dalam topik kali ini gitu. Nah, sebenarnya tujuan hidup manusia itu apa sih? Nah, tujuan hidup manusia itu yang pertama, ya manusia itu dirancang untuk menyenangkan Allah. Nah, manusia juga dibentuk untuk menjadi anggota keluarga Allah. Diciptakan juga untuk menyerupai Kristus itu, didesain untuk melayani Allah dan dibuat untuk sebuah misi. Nah, di 1 Korintus 12 ayat 1-11, sebab kepada yang seorang roh itu memberikan, jadi roh itu memberikan yang pertama
karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, terus karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Nah, roh yang sama juga itu memberikan iman gitu. Terus ada juga karunia untuk menyembuhkan, roh untuk memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, karunia untuk bernubuat, karunia untuk membeda-bedakan macam roh, karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Nah, visi hidup gitu. Jadi sebenarnya visi hidup itu tuh gimana sih? Jadi peran khusus apa yang akan dilakukan baik dalam profesi maupun dalam pelayanan gitu. Nah, visi ini juga menolong seseorang untuk tetap fokus pada tujuannya gitu. Visi itu akan menuntun dan mengarahkan kita untuk mengambil keputusan yang terbaik gitu. Nah, visi itu harus kayak gimana sih gitu. Jadi harus dimiliki, harus dipelihara, harus senantiasa segar gitu. Nah, visi itu menolong jadi visi itu menolong kita juga gitu nantinya dalam kesaksian hidup gitu. Jadi terus ada juga semangat dan kegigihan kita untuk bekerja. Terus visi juga bisa menolong kita untuk punya sikap yang penuh kasih dan gak egois kayak gitu. Kemampuan bekerja sama dalam tim, sikap dan pandangan akan uang. Terus kita juga jadi menghindari sikap-sikap yang instan kayak gitu. Nah, terus sebenarnya apa sih hal penting gitu supaya kita bisa bikin suatu visi gitu ya? Yang pertama itu ada passion gitu. Terus yang kedua ada prinsip dasar atau utama, dan ada apa sih prinsip dasar atau utama, pesan Allah, amanat agung gitu. Nah, gimana cara kita untuk menentukan visi hidup gitu ya? Kan kadang-kadang kita suka bingung gitu ya, gimana sih caranya kita untuk menentukan sebuah visi hidup gitu. Yang pertama, ya kita harus berdoa gitu. Kita harus berdoa dulu sama Tuhan gitu, supaya kita tuh tahu gitu, sebenarnya apa sih yang kita mau dalam hidup kita sendiri gitu. Yang kedua itu adalah minat atau passion. Jadi sebenarnya kalau kita mau menentukan visi, kita harus punya passion dulu. Sebenarnya kita tuh passionnya tuh kemana, atau sebenarnya kita tuh minatnya kemana gitu. Yang selanjutnya adalah talenta, dan yang selanjutnya adalah pendapat orang lain gitu. Bukan cuma dari diri kita sendiri gitu, tapi kita juga harus mulai mendengarkan orang lain gitu. Kira-kira orang lain itu punya pendapat apa gitu ke kita. Dan yang terakhir itu adalah damai. Nah, saat kita menulis visi hidup kita gitu, tulislah juga ayat gitu supaya ya ada yang menjadi pegangan gitu, ada yang menjadi pendorong kita ketika kita capek gitu untuk melakukan visi misi yang kita buat kayak gitu. Jadi topik yang terakhir itu adalah mengenai amanat agung gitu. Nah, sebelum ngebahas ke intinya, mau bahas dulu ke prinsip dasarnya gitu. Jadi prinsip dasar itu ada di upah dosa dan kasih gitu. Nah, sebenarnya ketika kita punya dosa gitu ya, yang menjadi dasar kita diselamatkan itu adalah ya kasih Allah gitu. Nah, dosa itu kan membawa kita kepada kebinasaan gitu ya. Tetapi ya kasih Allah itu memberikan hidup yang kekal. Nah, kuncinya itu apa? Ya kuncinya itu kita percaya sama Tuhan gitu. Ketika kita percaya, kita mengaku gitu dan percaya dalam hati, ya kita diselamatkan kayak gitu. Nah, Yesus itu adalah satu-satunya gitu jalan keselamatan gitu, malah yang nggak ada jalan lain gitu selain Yesus gitu. Nah, setelah kita percaya, ya mungkin status kita itu berubah jadi anak-anak Allah. Nah, salah satu peran kita yaitu menjadi saksi Kristus gitu. Ketika kita diselamatkan, kita jadi punya peran kan, kita jadi punya status anak-anak Allah. Nah, peran kita tuh sebagai anak-anak Allah itu apa? Yaitu ya menjadi saksi Kristus gitu. Nah, tentang amanat agung ini bisa ada di Matius 28 ayat 19-20. Nah, lanjut ke commission gitu ya. Commission itu ada dua, jadi ada a power of authority sama a command to action gitu. Jadi kalau a power of authority itu adalah kata-kata di mana karena itu pergilah gitu. Nah, kalau yang a command to action itu maksudnya ya bagaimana kita mengikuti perintah tadi, yaitu karena itu pergilah gitu. Ya, kita harus menjadikan murid gitu ya, menjadikan murid. Kita juga harus membaptis mereka, mengajar mereka, dan mengulang hal tersebut gitu. Nah, sebenarnya tadi kan pas Yesus nyuruh kita pergi gitu, di mana sih Tuhan Yesus gitu. Nah, jadi bukan sekedar amanat agung gitu, tapi Tuhan Yesus juga punya penyertaan agung gitu. Jadi ketika kita
disuruh Tuhan Yesus untuk pergi memberitakan Injil, ya Tuhan itu ada gitu, ya Tuhan itu menyertai kita gitu. Makanya ada penyertaan agung gitu. Nah, selanjutnya terus dibilang juga kalau kita itu adalah rekan sekerja Allah. Itu ada di 1 Korintus 3 ayat 9. Nah, mungkin teladan tokoh yang bisa kita ikutin gitu ya, ketika kita pengen lihat amanat agung yang mereka sampaikan gitu. Yaitu ada Rasul Paulus, ada David Livingstone, ada Noah Manson, dan ada Jeffrey gitu. Nah, values dan prinsip yang mestinya muncul gitu dari orang Kristen ketika ada di tempat kerja itu apa sih gitu. Nah, mungkin yang pertama tadi ada integritas gitu ya, ada tanggung jawab, ada mungkin transparansi gitu, keterbukaan, melayani, dan kerendahan hati. Jadi mungkin yang aku dapetin dari topik amanat agung ini adalah jadi saksi itu bukan berarti kita harus sampai ke ujung-ujung bumi gitu, tapi ketika kita jadi saksi di mana aja gitu, di mana tempat kita gitu. Nah, itu tuh disebutnya juga kita udah jadi saksi gitu. Gak harus ke ujung-ujung bumi gitu, tapi dimanapun kita berada ya kita berusaha untuk menjadi saksi Tuhan. Mungkin sekian sharing apa yang aku dapetin selama aku mengikuti mata kuliah Seminar Pendidikan Agama Kristen. Terima kasih sudah mendengarkan.